Cegah stunting, DKP 3 bersama TPPKK Balangan gelar lomba cipta menu bergizi. DKP 3 Balangan percepat tanam padi unggul dan kendalikan OPT pratanam. DPMPTS PTTK Balangan sosialisasikan sistem pelatihan kerja berbasis kompetensi. GOW Kabupaten Balangan gandeng BNN sosialisasikan bahaya narkoba bagi remaja. Dinas Kesehatan P2KB Balangan sosialisasikan GDPK tahun 2020 sampai dengan 2035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nur Afifah, berikut betarbangan selengkapnya. Untuk cegah stunting, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan bersama TPPKK Kabupaten Balangan menggelar lomba masak serba ikan dan lomba menu beragam bergizi seimbang dan aman di Mahligai Mayang Maurai, Senin 26 September 2022. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan bersama tim penggerak PKK Kabupaten Balangan menggelar lomba masak serba ikan atau LMSI dan lomba menu beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA dari bahan pangan lokal di Mahligai Mayang Maurai Senin 26 September 2022. Kegiatan yang bertemakan Ayo Makan Ikan, Lawan Stunting, Cegah Rawan Pangan ini bertujuan agar apa yang menjadi keinginan Kabupaten Balangan untuk meningkatkan gizi masyarakat seimbang, aman, serta beragam bisa diupayakan. Kepala DKP 3 Kabupaten Balangan Tuhalus mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Menurutnya dengan adanya lomba yang digelar ini diharapkan mampu menekan angka stunting, utamanya dalam mengkonsumsi gizi yang seimbang dan tinggi dari ikan. Dan kami juga berharap ikan tidak hanya ikan gabus yang merupakan inflasinya sangat tinggi, tetapi beragam. Semua ikan yang ada di sini bisa dikonsumsi dan bisa divariatifkan, baik dari segi langsung untuk dimakan maupun dari olahan-olahan berupa olahan baik itu nugget maupun hal-hal yang lain. Nah, kita sangat berharap ini menjadi kesukaan bagi anak-anak kita agar tidak mengkonsumsi yang monoton, yang segar, kemudian diolah, dimasak begitu saja, tetapi diolah menjadi bahan olahan yang bisa lebih menarik. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi sangat mengapresiasi dengan kegiatan yang digelar ini, yang mana lomba tersebut merupakan kolaborasi terbaik bersama pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Balangan. Terakhir, Sri Huryati Hadi berharap kepada seluruh jajaran tim penggerak PKK kecamatan agar bisa mensosialisasikan kepada masyarakat di desa bagaimana mengolah ikan yang baik supaya gizinya tidak terbuang sia-sia. Kita tahu bahwa mengkonsumsi ikan itu sangat berguna bagi tubuh kita dan juga banyak sekali dari pekarangan-pekarangan yang bisa kita gunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan, untuk menanam sayur. Jadi itu yang akan nantinya diolah menjadi makanan yang bergizi. Adapun pemenang dalam lomba masak serba ikan untuk kategori menu kudapan yaitu juara 1 Kecamatan Awayan, juara 2 Kecamatan Paring Selatan, dan juara 3 Kecamatan Lampihong. Selanjutnya pemenang LMSI kategori menu balita, yaitu juara 1 Kecamatan Paringin, juara 2 Kecamatan Awayan, dan juara 3 Kecamatan Halong. Sementara untuk LMSI kategori menu keluarga diraih oleh Kecamatan Paringin sebagai juara 1, juara 2 Kecamatan Paring Selatan, dan juara 3 Kecamatan Juai. Sedangkan pemenang dalam lomba menu B2SA diraih oleh Kecamatan Paring Selatan sebagai juara 1, Kecamatan Batu Mandi sebagai juara 2 dan Kecamatan Lampihong juara 3. Terakhir, juara kategori menu makan terbaik diperoleh dari Kecamatan Paring Selatan, juara kategori menu lunchbox terbaik dari Kecamatan Paring Selatan, serta juara kategori kudapan terbaik diperoleh dari Kecamatan Paringin dengan uang pembinaan masing-masing yaitu Rp750.000. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Masih dengan dinas yang sama, kali ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan gerakan percepatan tanam pengendalian OPT Pratanam di hamparan sawah lingkup Gapoktan, Desa Timbun Tulang, Kecamatan Batu Mandi, Senin 26 September 2022. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan gerakan percepatan tanam pengendalian OPT Pratanam di hamparan sawah lingkup Gapoktan, Desa Timbun Tulang, Kecamatan Batu Mandi, Senin 26 September 2022. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut untuk menunjang dan meningkatkan ekonomi di bidang pertanian, khususnya di Desa Timbun Tulang dan sekitarnya. Pada kesempatan ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Rizky Anar Fauzi menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah gerakan pratanam dan gerakan pengendalian pratanam yang merupakan program dari DKP 3 dalam bidang tanam pangan untuk mendukung visi misi Bupati Balangan dan visi misi DKP 3 sekaligus menyerahkan bantuan berupa pupuk kepada petani. Kalau untuk pupuk yang dibantu oleh pemerintah daerah, kita ada pupuk NPK itu 8 kecamatan, kemudian ada pestisida 8 kecamatan, kemudian ada benih itu 8 kecamatan yang sumbernya sebagian besar dari APBD 2, kemudian APBD 1 dan APBN. Dengan adanya bantuan tersebut, Rizky Anar Fauzi mengharapkan dapat meringankan beban petani yang muaranya adalah produksi padi di Kabupaten Balangan akan meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan pangan. Ya, harapan kita dengan adanya bantuan ini artinya meringankan beban petani dalam kondisi inflasi yang sangat tinggi. Kemudian harapan kita terjadinya peningkatan produksi di Kabupaten Balangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari kabupaten itu sendiri. Sementara itu, Kepala Desa Timbun Tulang, Mursani juga mengharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat mensukseskan tanam perdana secara serentak dan lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan yang dilaksanakan DKP 3 menurut Mursani juga sangat bermanfaat dan menumbuhkan semangat kembali di lingkungan petani, khususnya masyarakat Desa Timbun Tulang. Dan alhamdulillah desa tetangga seperti Hamparaya dan desa Teluk Masjid itu ikut serta untuk kegiatan tanam perdana atau tanam serentak ini untuk di 2022 nih, dan yang dijadwalkan insya Allah di bulan Oktober nantinya. Dan untuk pelaksanaan ini kami sangat berharap dukungan penuh dan keterlibatan penuh baik itu dari BPP kecamatan ataupun dinas dan instansi terkait untuk menunjangnya dan meningkatnya ekonomi di bidang pertanian khususnya di Desa Timbun Tulang dan sekitarnya. Muhammad Fadli Rahman dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kita beralih ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. Kali ini selenggarakan sosialisasi sistem pelatihan kerja berbasis kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta di Aula Balai Latihan Kerja Balangan, Kecamatan Batu Mandi, Senin 26 September 2022. Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau DPMPTSPT 2K Kabupaten Balangan menyelenggarakan sosialisasi sistem pelatihan kerja berbasis kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta atau LPKS di Aula Balai Latihan Kerja Balangan, Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi, Senin 26 September 2022. Dalam kegiatan ini hadir Kepala DPMPTSPT 2K Balangan, Abiji, serta dua narasumber yakni Novia Yanti dari Komisi Akreditasi LPK Kalimantan Selatan dan Hajah Wahidah dari Asesor Kompetensi Kalimantan Selatan. Kepala DPMPTSPT 2K Balangan, Abiji, mengatakan bahwa pihaknya mengundang LPKS untuk mengikuti sosialisasi ini
adalah dalam rangka akreditasi dan menambah wawasan para pengelola pelatihan. Kita sengaja mengundang kawan-kawan dari KPS ya, dalam rangka akreditasi. Jadi semua lembaga khusus yang disediakan oleh swasta memang perlu disertifikasi karena untuk menambah kekuatan mereka dalam rangka mungkin legalitasnya begitu kan. Karena setiap perhubungan dengan pemerintah memang harus ada legalitas gitu. Adapun salah satu narasumber, Novia Yanti, mengatakan materi yang diberikan berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, yaitu sertifikat teknis dan sertifikat metodologi. Kita berdasarkan dengan SKKNI, yaitu sertifikat teknis dan sertifikat metodologi, yang mana di lembaga kita memerlukan sertifikat-sertifikat yang memang Kemenaker ya, memang ada keputusan dari Kemenaker bahwa setiap lembaga, setiap instruktur itu wajib mempunyai sertifikat teknis maupun sertifikat metodologi. Kepada para peserta sosialisasi, Novia juga mengharapkan agar dapat terus mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat maupun akreditasi untuk kemajuan lembaganya. Dan kami kepada peserta untuk kedepannya supaya bisa mengikuti dan bisa mendapatkan sertifikat teknis, sertifikat metodologi maupun mengikuti akreditasi. Harapan kami biar mereka kedepannya lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lembaga-lembaga yang di sini bisa hidup dan bisa beraktivitas seperti lembaga-lembaga yang lainnya. Masyita dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bahaya narkoba semakin marak di tengah masyarakat, perlu perhatian serius dari semua pihak, terutama kalangan pendidikan. Hal itulah yang melatar belakangi GOW Kabupaten Balangan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba bagi lingkungan pendidikan di Mantiga Balangan, Kecamatan Lampihong, Selasa 27 September 2022. Bahaya narkoba semakin marak di tengah masyarakat, perlu perhatian serius dari semua pihak, terutama kalangan pendidikan. Hal itulah yang melatar belakangi Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Balangan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba bagi lingkungan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Balangan, Kecamatan Lampihong, Selasa 27 September 2022. Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari BNNK Balangan, yakni Iwan Rasuli selaku Subkoordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta dihadiri juga oleh Kepala Sekolah Mantiga Balangan, Mas Rolianor, guru-guru dan siswa-siswi kelas 12 Mantiga Balangan. Adapun tujuan digelarnya kegiatan ini sebagai bentuk informasi kepada remaja untuk selalu waspada dan mengawasi lingkungan sekitarnya dari bahaya narkoba. Ketua GOW Kabupaten Balangan, Hajah Megawati Ulfa Supiani, mengatakan di hadapan puluhan siswa sangat mengharapkan generasi muda agar menjauhi narkoba. Terima kasih. Maksud dan tujuan kami gabungan organisasi tentunya dengan kegiatan ini kami menggait atau menggandeng dari BNN agar anak-anak sekolah tidak terkena dengan pemakaian bahayanya narkoba, karena anak-anak siswa itu lebih rentan kena narkoba. Oleh karena itu kami gabungan organisasi wanita akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melakukan visi misinya Bupati, yaitu salah satunya pemberantasan narkoba. Sementara itu, Iwan Rasuli saat ditemui usai acara menambahkan pihaknya sangat khawatir akan pemakaian obat-obatan narkotika ataupun obat-obat oplosan yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, BNNK Balangan meminta agar kiranya sosialisasi tentang bahaya narkoba dapat lebih ditingkatkan lagi. BNNK Balangan mengapresiasi sekali tentang kegiatan dari GOW ini. Artinya GOW ini salah satu daripada gabungan organisasi wanita yang peduli terhadap sumber daya manusia yang ada di Balangan. Salah satunya tentang masalah penyalahgunaan narkoba. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Balangan ini sudah sedikit mengkhawatirkan untuk pemakaian narkoba, khususnya obat-obat oplosan. Jadi oleh sebab itu kami dari BNN meminta dan mengharapkan kepada pemerintah kabupaten
agar untuk di tahun-tahun berikutnya nanti untuk lebih ditingkatkan lagi dalam rangka sosialisasi narkoba agar anak-anak kita ini paham dan mengerti apa itu tentang bahaya narkoba. Terakhir, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Balangan, Mas Rulianur juga mengharapkan kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut karena narkoba dapat merusak jiwa dan otak manusia sehingga menyebabkan kehidupan dan masa depan para generasi muda akan hancur dan buram. Pertama, kami atas nama Madrasah Aliyah Negeri 3 Balangan mengucapkan terima kasih kepada GOI, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan, yang sudah melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah kami. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilanjutkan, kalau perlu ditingkatkan lagi, dan kami sebagai pihak sekolah siap selalu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti ini ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bala Kira Rendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sosialisasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan tingkat Kabupaten Balangan tahun 2020 sampai dengan 2035 di Aula 1 Bapedalitbang Balangan, Kamis 22 September 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Nur Afifah, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balangan itu tersebar sampai di tengah-tengah hutan. Pemkab Balangan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, sosialisasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK tingkat Kabupaten Balangan tahun 2020 hingga 2035 di Aula 1 Bapedalitbang Balangan, Kamis 22 September 2022. Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kebersamaan dari penafsiran serta persepsi dalam penyusunan GDPK khusus di Kabupaten Balangan, serta mendorong adanya peningkatan kualitas proses penyusunan dan pemanfaatan GDPK. PLT Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Balangan, Ahmad Salki mengatakan pada dasarnya Grand Design sudah terbentuk, namun karena ada perubahan kepemimpinan dalam hal ini kepala daerah sehingga harus disesuaikan dengan visi misi yang dijalankan. Terlebih dia menyampaikan bahwa Grand Design sebagai pengendalian kualitas penduduk karena penduduk merupakan sentral dari pelaksanaan kemajuan pembangunan. Ada beberapa kebijakan penyusun kebijakan di dalam GDPK yang sudah tersusun. Jadi ke depannya kita tahun 2023 itu akan melaksanakan review kembali oleh tim ahli, nantinya akan disusun kembali bagaimana GDPK yang ada itu akan bisa memberikan data-data yang lebih terarah dalam rangka pembangunan kita menuju Balangan yang lebih sejahtera. Jadi pada prinsipnya adalah karena nanti diharapkan GDPK ini akan memberikan arah bagaimana pembangunan yang mendongkrak indeks pembangunan kesehatan, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Balangan. Sementara itu, narasumber dari Koalisi Kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan, Taufik Arbain, mengatakan betapa pentingnya big data dalam pembangunan dan hal tersebut sejalan dengan hadirnya GDPK. Selanjutnya, narasumber dari Pusat Studi Kependudukan LPPM Universitas Lambung Mangkurat, dan perencanaan pembangunan harus melek terhadap wawasan kependudukan. Itu sebenarnya secara filosofis penting hadirnya GDPK. Setidaknya ada beberapa isu-isu yang terpenting misalkan di GDPK itu yang bisa masuk dalam perencanaan pembangunan, termasuk juga di konstruksi pada rencana strategis pembangunan. Misal terkait soal kuantitas penduduk itu seberapa tinggi fertilitas, mortalitasnya ya, kemudian migrasi penduduknya. Norma Yuni Kartika menjelaskan peningkatan GDPK 5 pilar ini mencakup bidang pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Nanti ke depan kita dapat memproyeksikan per 5 tahun sampai 2045 itu seperti apa 5 pilar itu.
nanti dengan instansi terkait bisa mencapainya atau tidak di setiap 5 tahun sekali itu. Seperti itu. Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Rodi Rahmadinor, dihadiri dari perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, serta seluruh penyuluh KB se-Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.